Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya di setiap harinya. Oke, kali ini kakak akan membawakan materi biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita tahu ya adik-adik bahwa yang namanya makhluk hidup itu pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, seperti halnya tumbuhan, ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, apa sih itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Oke, di sini kakak kasih contoh ya. Di sini ada tanaman yang masih berbiji dan ada kecambahnya, masih kecil ya. Bila kalian tunggu tanaman ini dan siram, maka tanaman ini akan tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar. Dan bila kalian tunggu lagi beberapa tahun, mungkin tanaman itu bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Jadi di sini kakak kasih contoh juga. Kalau misalkan pohon ini yang sudah dewasa, pastikan dia bisa berbunga ya. Nah, ini berbunga. Nanti bunga ini akan berubah menjadi buah. Yang lama-kelamaan nanti menjadi buahnya matang gitu. Proses ini dinamakan proses berkembang. Jadi intinya antara pertumbuhan dan perkembangan, perbedaannya kalau pertumbuhan pertambahan ukuran tubuh atau volume tubuh, kalau perkembangan lebih ke kematangan fungsi dari organ tumbuhannya, seperti itu. Oke, dilanjut ya. Nah, sekarang apa sih faktor yang menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Di sini kakak akan menjelaskan beberapa faktornya. Faktornya ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini dibagi menjadi dua ya, ada faktor genetik dan faktor fisiologis. Kalau misalnya faktor eksternal dibagi menjadi 7, ada temperatur, cahaya, air, pH, oksigen, dan nutrisi. Oke, dilanjut ke faktor genetik. Ini adalah faktor internal ya. Jadi faktor internal itu faktor dari dalam individu suatu makhluk hidup atau dari tumbuhan itu. Salah satu faktornya ada faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor sifat-sifat tumbuhan tertentu yang berasal dari perwarisan sifat induk tumbuhan. Oke, di sini kakak bakalan kasih contoh gambar. Coba menurut kalian ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar anggrek ya. Tanaman anggrek bila dibudidayakan dari induk yang sama akan melahirkan keturunan yang sama pula ya. Bila kita lihat di sini anggrek-anggrek yang masih kecil, daun dan warna daun dan bentuk daunnya itu sama seperti induknya karena satu bibit yang sama. Terus juga untuk warnanya ini ada warna merah dan putih ya, sesuai dengan keturunan induknya. Selanjutnya kakak kasih contoh juga, ini adalah buah ya. Buah apa? Ya, ini adalah buah naga. Buah naga juga sama, akan menurunkan sifat dari induknya. Kalau misalkan sifat induknya buah naga berwarna ungu, maka akan berwarna ungu. Bila berwarna putih ya daging buahnya nanti berwarna putih juga ya, seperti itu. Selanjutnya ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor
faktor sifat-sifat tumbuhan tertentu yang dipengaruhi oleh hormon dan vitamin. Di sini kakak akan bahas tentang hormonnya saja, ya adik-adik ya, karena hormon ini sering keluar di soal. Nah, untuk jenis hormon pada tumbuhan ini ada berapa macam? Ya, ada 7 ya. Yang pertama ada auksin. Ini untuk pemanjangan sel, etiolasi, dan menghambat absisi gugur daun dan buah. Selanjutnya ada sitokinin, ini untuk pembelahan sel, pembentukan daun, bunga, dan buah. Terus ada giberelin, pembentukan bunga dan biji, dan proses perkecambahan biji. Selanjutnya ada asam tromalin, ini untuk regenerasi sel, serta penyembuhan luka. Terus ada asam absisat, ini untuk memperlambat pemanjangan dan pembelahan sel serta penutupan stomata. Dan yang selanjutnya ada gas etilen, ini untuk proses pematangan buah dan menghambat pembentukan akar, batang, dan bunga. Dan yang terakhir ada kalin. Kalin ini untuk organogenesis atau pembentukan organ. Nah, mungkin kalian sulit ya untuk menghafal ini. Biasanya kakak untuk mempermudahnya membuat suatu simbol. Misalkan auksin ini kakak simbolkan dengan panah ke atas dan ke bawah, karena hormon auksin ini adanya di ujung akar dan ujung batang, sehingga terjadi proses pembentukan sel. Selanjutnya ada sitokinin. Sitokinin panahnya ke pinggir ya, kiri dan kanan. Ini menandakan bahwa adanya pembelahan sel. Selanjutnya ada giberelin. Giberelin ini khusus untuk kecambah pokoknya ya, dan biji. Jadi untuk proses perkecambahan biji. Selanjutnya ada asam tromalin. Untuk asam tromalin, jika kalian memetik daun pada tanaman ya, pasti kan akan mengeluarkan getah. Nah, getah tersebut akan merangsang asam tromalin untuk meregenerasi sel yang baru, karena setelah kita cabut pasti kan rusak selnya, sehingga terjadi penyembuhan luka oleh asam tromalin ini. Selanjutnya ini asam absisat yang tadi ya, ini untuk penutupan stomata. Nah, ini yang unik nih tentang gas etilen. Jika kita beli atau menanam pisang, pada awalnya kan berwarna hijau ya, tapi lama-kelamaan akan berwarna kuning. Ini diakibatkan oleh gas etilen. Begitu. Selanjutnya ada kalin. Kalin ini untuk pembentukan organ. Ada apa aja organnya? Ada akar, batang, daun, dan bunga. Seperti itu. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa sajakah faktor itu? Ada beberapa faktor ya adik-adik. Yang pertama ada temperatur atau suhu. Ini mempengaruhi jumlah air dan transpirasi. Yang kedua ada cahaya matahari yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang ketiga ada air yang menjaga turgenitas yang tumbuhan. pH ini untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terus ada oksigen, dibutuhkan akar untuk respirasi dan penyerapan unsur hara dalam tanah. Dan yang terakhir adalah nutrisi. Ini merupakan komponen yang dibutuhkan tumbuhan yang terdiri dari unsur makro dan mikro. Biasanya yang sulit itu di nutrisi ya, karena dibagi menjadi unsur makro dan mikro. Nanti kita akan bahas unsur-unsur ini. Oke, selanjutnya adalah unsur makro. Nah, unsur makro merupakan nutrisi atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak bagi tumbuhan ya. Terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, S, Ca, Mg, P, dan K. Ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Untuk C, H, dan O, ini fungsinya sama ya adik-adik, yaitu sebagai bahan dasar fotosintesis. Untuk S, ini adalah komponen sebagian kecil asam amino.
nitrogen, komponen protein dan klorofil. P. Komponen asam nukleat, fosfolipid dan ATP. Unsur Ca. Menguatkan dinding sel. Unsur Mg. Komponen klorofil. Dan unsur K. Ini untuk mengaktifkan enzim dan mempengaruhi osmosis. Tentunya pasti adik susah ya untuk menghafalkan unsur-unsur ini karena banyak. Kakak punya trik nih atau kunci 3D untuk menghafal unsur-unsur makro yang ada di sini. Kunci 3D-nya adalah pakcon, suka, mangga, cap, kampak. Nah, itu penjelasannya ada di bawahnya ya. Ada unsur P, C, H, O, N, S, Mg, Ca, dan K supaya lebih mudah. Selanjutnya ada unsur mikro. Unsur mikro merupakan unsur atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit bagi tumbuhan. Apa aja unsurnya? Ada 7 ya. Ada Cl, Fe, B, Mn, Cu, Zn, dan Mo. Dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Cl untuk pertumbuhan akar dan batang. B untuk mengatur perkecambahan dan pembelahan sel. Unsur Fe untuk sintesis protein. Zn untuk mengatur pembentukan auksin. Unsur Mn, unsur Mo bagian dari enzim untuk metabolisme nitrogen. Dan terakhir unsur Cu komponen beberapa enzim. Ini juga lumayan susah ya adik-adik. Nah, kakak untuk menghafalnya membuat kunci 3D juga nih untuk unsur mikro, yaitu kunci 3D-nya Bu Femin cuci celana Zen di mobil ya. Tuh, biar kalian lebih ingat dengan konsep unsur mikro dan makro. Jadi kakak bikin kunci 3D. Dan terakhir nih adik-adik, tentang defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi pada tumbuhan. Terlihat daun yang sehat itu berwarna hijau ya, hijaunya segar. Dan bila daun itu kekurangan air, terlihat pada gambar yang kedua adik-adik. Selanjutnya ini kekurangan unsur N, daun berwarna merah, kuning, hijau. Di bagian ujung daun itu terdapat warna merah, dan di bagian tengah daunnya berwarna kuning. Selanjutnya ini kekurangan unsur P, di bagian pinggir daun itu berwarna ungu ya adik-adik. Bila kekurangan Ca, di bagian tengahnya berwarna sedikit hijau muda dan di ujungnya berwarna kuning. Selanjutnya bila daun kekurangan unsur K, di bagian ujung daun berwarna merah dan di bagian tengahnya terdapat degradasi warna dari hijau ke kuning dan ke merah ya. Selanjutnya yang terakhir ini kekurangan unsur Mg, terlihat adanya garis-garis di bagian tengah daun yang berwarna kuning, serta ada warna merah di bagian ujung daun. Sekian mungkin adik-adik materi yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya.